Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Materi sarafnya masih di Tasriful Azwar. Kita coba untuk berlatih dulu rekan-rekan ya, berlatih tasrif istilahinya. Kita ambilkan dari Al-Amthila yang ada di kitabnya itu. Nanti tasrif istilahinya dikiaskan dengan ba'ayatiyah. Karena masdar untuk sulati mujarrad itu bersifat simai, maka di situ ditampilkannya. Masdarnya nanti bisa dilihat di amthilahnya. Dengan saudara Gaung, silakan ditasrif istilahi malayamilu. Masdarnya di situ ya, mailan. Mala yamilu. Mala yamilu. Mailan. Mailun. Mailun. Mamilun. Hurufnya kan mim. Mamilun. Oh, mamilun ya. Mamilun. Mamilun. Eh, mil. La tamil. Mamilun. Mamilun. Mimalun. Eh, mila. Yumalu. Nah, khair insyaallah. Ya, sudah betul, cuma perlu dilatih lagi ya supaya lebih otomatis gitu ya. Nah, khair insyaallah. Mala yamilu mailan mailun mamilun mil lata mil mamilun mamilun mimalun mila yumal. Baik. Dengan Sutriman. Sutriman. Soro, silakan. Soro yasiru. Masdarnya ada di situ, di amtilahnya dia. Soiru rotan. Tes, tes. Monggo. Halo? Ya, Iya. ya, silakan. Suara Ustaz. Nggih, soro yasiru. Suara yasiru, sayuru rotan, sairun, masirun, sir, la tasir, masirun, masirun, misarun, Misorun pakai sot. sayusaru Ustaz. Nah, misorun ya. Siro yusoru.
insyaallah. Pakai shot. Pakai shot. Baik. Saudara Anas, dana yatinu. Masdarnya dainan. Dana ya Ustaz ya. Oh ya, Ya, dana. dana yatinu. Dainan. Dana, yadinu, dainan, dainun, madinun, din, la tadin, madinun, madinun, midanun, dina, yudanu. Nah, khair insyaallah. Dana yadinu itu maknanya ada dua ya. Bisa meminjamkan ya, atau bisa juga beragama. Ya. Makanya sebagian ulama menjelaskan dana yadinu ya. Jadi maksudnya agama itu hakikatnya adalah kita berhutang. Karena dari satu akar kata yang sama ya. Jadi seolah-olah kita berhutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus ditunaikan agama itu ya. Jadi ajaran-ajaran agama, syariat-syariatnya itu harus ditunaikan. Karena itu seperti hutang begitu ya. Cuma kalau agama nanti menjadi dinun, kalau hutang dainun. Tapi dari akar kata yang sama. Abdurrahman dengan toro yatiru. Masdarnya di situ Toro ya, ya Ustaz. toirun. Nah, Oh, Toro ya Ustaz. dia terbang. Ya, terbang. Toro Toro. yatiru. Hmm. Toro yatiru tayran tairun tairun tir la la oh tir Ya, betul. la tatir tir la tatir matirun matirun mitarun tira yuparu. Nah, khair insyaallah. Satu lagi ya, dengan dio. Dengan dio. Asya ya'ishu. Masdarnya ada di situ, Aishan. Aisyah, Artinya hidup. Ya, monggo. Aisyah, Ya'ishu, Aishan, Aishun, Ma'ishun, Syi' Kebalik. Aish Ustaz. Aish. Nah, Aish, la ta'ish, Ma'ishun, Ma'ishun, Mi'ashun, Misha, Misha, Aisha. Bi, Aisha. Aisha, Yu'ashu. Nah, banyak ada slogan apa dulu ya. Aish kariman aumut syahidan. Hiduplah secara mulia atau mati syahid. Oh, masih banyak yang off cam, rekan-rekan silakan on cam dulu. Yang belum ini, yang sekiranya tadi tidak ada uzur. Rahmat, Pak Agus Lim, Aisar, Adi Purwanto, Gibraltar. Baik, untuk latihannya itu dulu ya. Nanti rekan-rekan yang belum, insya Allah nanti di waktu-waktu mendatang ya.
Sekarang kita menambah kaidah dulu di halaman 18. Halaman 18. Terakhir kemarin poin 22 ya. Kaidah 22. Sekarang kita masuk ke kaidah 23. Ini nanti berlaku untuk bentuk jamak dari isim zaman, isim makan, ya, dan isim alat, yaitu mabai'u. Mabai'u itu aslinya mabai'u. Saya sampaikan seperti ini supaya kita punya gambaran dulu ya. Oh, ini membahas mabai'u. Siap-siap kita ya. Gitu. Punya gambaran. Saya bacakan kaidah ke-23. Idza waqa'at ya'un ba'da alifin zaidatin fi wazni mafa'ilu yajuzu qalbuha hamzatan. Apabila ya jatuh setelah alif zaidah pada wazan mafa'ilu, maka boleh merubahnya menjadi hamzah. Ini masih setipe dengan kaidah di atasnya. Ya, yaitu kaidah 22. Jadi ada ya jatuh setelah alif zaidah itu dirubah menjadi hamzah. Ya, jadi ya jatuh setelah alif zaidah. Kalau yang atas itu dengan wazan fa'ilun. Kalau yang ini dengan wazan mafa'ilu. Sighah muntahal jumu'. Ya, termasuk kaidah, termasuk kategori alismul ladzi la yansharif, jadi tidak ditanwin. Nahu mabayi'u ala wazni mafa'ilu. Contohnya adalah mabayi'u dengan wazan mafa'ilu. Jadi asluhunya masih berupa ya. Mabayi'u. Ulibatil ya'u hamzatan liwuku'iha ba'da alifin zaidatin. Ya dirubah menjadi hamzah karena terletak setelah alif zaidah. Fasoro maba'i'u. Maka jadilah maba'i'u. Bisa dipahami ya? Sekali lagi, gampang sekali. Jadi kalau sebentar ya, ada ini terdengar suara pengamen. Saya matikan dulu. Nah, insya Allah kita lanjut. Jadi setidaknya sudah ada dua kondisi di mana kita mendapatkan kaidah tentang ya yang dirubah menjadi hamzah. Ya, ini salah satunya ini. Atau salah duanya ya. Yaitu pada wazan fa'ilun ya dan mafa'il. Nanti masih ada yang lain. Ya, masih ada yang lain. Prinsipnya adalah huruf ya jatuh setelah alif zaidah. Ya, maka itu dirubah menjadi hamzah. Nah, ya yang jatuh setelah alif zaidah itu memang adanya pada wazan fa'ilun dan mafa'ilun. Ya, ini secara wazan.
Adapun nanti kalau karena memang faktor bentuknya, ya itu nanti biasanya ada pada masdar. Nanti akan kita jumpai, insya Allah. Bisa dipahami ya? Insya Allah gampang sekali. Kita lanjutkan dulu ke poin 24. Ya. Baik. Ini nanti tentang fi'il madhi majhul, yaitu bi'a. Ya, bi'a. Di mana aslinya adalah buyi'a. Sudah pernah kita pelajari sulasi mujarrad itu kalau majhul wazannya apa? Fu'ila. Ya, fu'ila. Begitu pula dengan ini, kalau ingin membuat asluhunya, ya tinggal diterapkan ke dalam wazan fu'ila. Menjadi buyi'a. Bagaimana proses buyi'a menjadi bi'a? Ini kita belajar. Kaidah 24 ya. Madhi al-ajwafi al-ya'i idza buniya lil majhuli hudhifat harakatu fa'il fi'li. Thumma nuqilat harakatu ainil fi'li ilaiha. Jadi bentuk madhi ajwaf ya'i. Madhi ajwaf ya'i. Ajwaf ya'i itu adalah fi'il ajwaf yang huruf penyakitnya adalah ya. Ya, biasanya berwazan naninu. Nah itu ya. Nana, naninu. Itu ajwaf ya'i. Ya, cara nitainya begitu. Ya. Jadi madhi ajwaf ya'i apabila bunia lil majhuli dibentuk secara majhul, ya, hudhifat harokatu fa'il fi'li. Langkah pertama itu adalah harokat fi'ilnya dibuang dulu. Ya, dibuang dulu harokat. Berarti apa? Bu-yi-a. Nah, itu domahnya pada ba itu kita buang dulu. Seret, nah, dibuang. Summa nukilat harokatu ainil fi'li ilaiha. Setelah domah yang ada pada ba itu dibuang, ya, kemudian harokat ain fi'ilnya dalam hal ini adalah huruf ya, yaitu kasroh, itu dipindahkan kepada huruf ba-nya tersebut, ya. Sehingga menjadi apa? Bi'a. Jadi gampang sekali proses. Ya, ini juga termasuk sederhana. Nahu, contohnya buyi'a. Hudhifat harokatul fa'i. Ya, hudhifat harokatul fa'i. Jadi harokat dari huruf fa-nya itu dibuang dulu. Yaitu huruf ba. Ya, domah yang ada pada ba dibuang dulu. Tsumma nuqilat harokatul aini ilal fa'i. Kemudian harokat dari ain fi'ilnya yaitu ya kasroh itu dipindahkan kepada huruf ba-nya tersebut. Ya, fasoro bi'a. Jadilah bi'a. Kita coba dulu ya dengan saudara Agus. Bagaimana proses terjadinya mila. Silakan. Mila. Mila. Mila asluhunya muyi'ah. Apa? Muyi'ah. Loh, kok punya? Muyila. Muyila. Kapan Ustaz? Mila. Muyila. Nyala. Baik, Muyila. muyila. Langkah pertama harokat fi'ilnya dibuang. Berarti Ya, langsung domah nyebut pada hurufnya mim. saja. Kalau ya, Mim. langsung Harokat nyebut mimnya, ke hurufnya saja. ya, domah pada mim dibuang. Baik. Lalu harokat pada
harokat pada iya apa nih? Harokat pada Nah, yaknya ini dipindahkan kepada mim. baik. Maka jadilah milah. Nah, insya Allah. Gampang sekali ya. Satu lagi untuk Ferry. Ya, Ferry. Bagaimana proses terjadinya Dina? Dina, silakan. Dina. Ya, Dina ya Dina. Ustaz. Nah, Dina. Asluhu Dina asluhu duyina. betul. Duyina. Ya, Asluhu duyina. Domahnya pada Domah. dibuang. Ya, Kemudian betul. harokat dari ya dipindahkan kepada du. Nah, Menjadi di A. jadi huruf Di terakhirnya apa A. tadi? Jadi di A. Dina. Dina. Oke, baik. Baik. Dina. Nah, khair insyaallah. Itu adalah bentuk madi majhul, ya. Sangat gampang prosesnya ya. Dari eh, buyi'a menjadi bi'a. Ya. Kita ambil satu lagi, rekan-rekan. Atau kalau bisa kita selesaikan ya. Ini kurang 2 kaidah ini. Nah, kita lanjut kaidah 25. Jadi sekali lagi ya, saya berpesan kaidah-kaidah ini dipahami dan dihafalkan. Boleh ditulis, dibahasakan dengan bahasanya sendiri boleh. Yang penting tidak keluar dari substansinya. Ya. Mungkin kalau rekan-rekan kalau membaca dalam teks Arabnya itu kesulitan, ditulis sendiri dalam bahasa Indonesia. Sewaktu-waktu dibutuhkan, pengen murojaah, pengen mencari kaidahnya, langsung jujuk ke tulisannya sendiri. Ya, jadi nggak ngeluh gitu ya. Kalau nyari-nyari di sini pakai bahasa Arab mungkin agak ngeluh gitu ya. Kaidah 25. Ini nanti tentang apa ini? Oh ya, nah. Yaitu fitnah ya, fitnah. Baik. Bertemu dengan noniswa. Kita baca. Tuksaru fa'ul fi'li minal ajwa fil ya'i al-ma'rufi lid-dalalati alal ya'i al-mahdufati. Ya. Jadi fa' fi'il dari ajwaf ya'i maklum. Ma'ruf itu maksudnya maklum ya, fi'il maklum maksudnya. Itu di kasroh. Ya. Nah, jadi maksudnya gini, kita ini dulu ya. Saya berikan gambaran awal dulu. Bi'na yang untuk mereka perempuan gitu ya. Bi'na untuk mereka perempuan itu kan awalnya adalah bayakna dengan wazan fa'alna kan begitu. Ini untuk fi'il madhi ya, tasrifan fi'il madhi ya. Mungkin kalau rekan-rekan pengen tahu kita cek di halaman 16. Coba kita cek dulu halaman 16 di part kedua ya. Yang fi'il madhi itu tasrifannya. Ba'a, ba'u, ba'at, ba'ata, bi'na. Nah ini.
Jadi kita ini kaidah 25 membahas bi'na itu. Nah, bi'na itu artinya mereka perempuan ya telah menjual. Nah, bi'na ini kan aslinya kalau dengan wazan fa'ala ya berarti bayakna, aslinya begitu. Ya, aslinya adalah begitu. Terus kenapa kok baknya yang awalnya fathah kok menjadi kasroh? Rahasianya ini. Ada kaidahnya ini ya. Oke, kita baca dulu ya, kita baca dulu pelan-pelan. Jadi tuksaru fa'ul fi'li minal ajwafil ya'i al-ma'rufi liddalalati alal ya'i al-mahdhufati. Jadi fa fi'il dari ajwaf ya'i al-ma'ruf yaitu al-ma'lum itu dikasroh untuk menunjukkan ya atas adanya huruf ya yang dibuang. Nahu contohnya bayakna. Nah ini contohnya adalah bayakna. Mereka perempuan telah menjual. Nah, gitu. Ini adalah asluhu bayakna. Ulibatil ya'u alifan. Ya, huruf ya-nya itu dirubah menjadi alif. Nah, kenapa ini kok ya-nya ini dirubah menjadi alif? Saudara EF, kenapa F? Kenapa ya-nya itu kok dirubah menjadi alif? Karena alif itu huruf penyakit. Gimana? Ya, dirubah jadi alif, Ustaz. Lah ya kenapa? Apa kaidahnya? Kaidah ya. Kan kulibatil ya'u alifan. Huruf ya dirubah menjadi alif. Ini sebenarnya ada kaidahnya supaya kita pelajari. Di sini tidak disebutkan mungkin untuk meringkas gitu ya. Tapi kita harus tahu ilmunya. Kenapa ini kok ya-nya dirubah menjadi alif? Nah, makanya saya bilang dihafalkan ya. Kaidah-kaidah itu dihafalkan. Pak Budi tumben tidak masuk. Abdul Khair barangkali. Kenapa itu ya-nya dirubah menjadi alif? Karena dia jatuh setelah huruf yang fathah, Ustaz. Lebih dilengkapi lagi kaidahnya. Ya berharokat jatuh setelah Huruf ya berharokat jatuh setelah huruf fathah. fathah. Nah, ya berharokat jatuh setelah fathah. Itu kaidahnya. Ya, mana F tadi? F ya. Itu dihafalkan. Kalau perlu ditulis, rekan-rekan ya. Saya kan sudah bilang kemarin. Kaidah ya yang dirubah menjadi alif ini akan banyak sekali dijumpai. Jangan sampai kita nggak ngerti. Ya. Dan ini sangat mudah kaidahnya. Huruf ya apabila berharokat dan jatuh setelah fathah dirubah menjadi alif. Kita cek itu. Bayakna itu. Lihat ya. Ya-nya kan berharokat. Ya. F ya. Dan dia jatuh setelah fathah. Fathah yang ada pada ba. Nah ini memenuhi syarat untuk ya-nya itu dirubah menjadi alif. Nah, gitu ya. Fasoro ba-na. Maka jadilah ba-na. Ya-nya menjadi alif. Nah, begitu. Baik. Tsumma hudhifatil alifu lil tiqa'i sakinaini. Kemudian alifnya ya dibuang karena terjadi pertemuan dua sukun. Nah itu ada alif sukun ketemu ain sukun, maka alifnya yang dibuang, huruf penyakitnya yang dibuang, ya. Nah, fasoro nah maka jadilah nah alifnya hilang. Ini memang termasuk agak sedikit rumit ini ya kaidah ini. Prosesnya panjang.
Setelah menjadi ba'na, nah inilah yang dimaksud kaidah yang awal disebutkan tadi. Ya, setelah menjadi ba'na, kemudian ba'nya itu dikasroh. Di kasrohnya itu padahal nggak ada kaidah apa-apa, cuma karena menunjukkan adanya huruf ya yang dibuang di situ. Nah, gitu maksudnya. Ya. Summa kusirotil ba'u lidalalati alal ya'i al-mahdhufati. Kemudian huruf ba-nya dikasroh untuk menunjukkan ya adanya ya yang dibuang. Fasoro bi'na. Nah, gitu. Jadi gampang sekali ini. Kita mengilalnya sebenarnya gampang ya, walaupun panjang. Tapi kalau kita paham tahap demi tahapnya, paham kaidah-kaidahnya mudah. Ya, jadi misalnya begini, misalnya ya milna, gitu ya, milna. Bagaimana proses terjadinya milna? Kita buat asluhunya saja dulu, biar ketemu nanti titik-titik mana yang bisa diiklal. Ya, pokoknya asluh itu wajib disebutkan kalau mengiklal. Nah, bagaimana caranya? Oh, milna ini mereka perempuan. Sedangkan ini dari wazan fa'ala. Fa'ala itu kalau mereka perempuan, fa'alna. Berarti milna, mayalna. Ya, mayalna. Nah, ada ya berharokat di situ jatuh setelah fathah yang ada pada mim memenuhi syarat ya-nya dirubah menjadi alif. Jadilah malna. Gitu ya. Malna. Baik. Kemudian kita cek, oh ternyata ada pertemuan dua sukun. Alif sukun dan lam sukun. Malna. Maka alifnya dibuang. Ya, karena terjadi iltiqa'us sakinain, pertemuan dua sukun. Ya, 6. Sehingga menjadi apa? Malna. Gitu ya. Setelah menjadi malna, nah kaidah yang tadi itu ya, mimnya dirubah menjadi kasroh sekedar untuk menunjukkan adanya ya yang dibuang. Ya, menjadi milna. Nanti kalau ujian harus bisa. Siap-siap nanti. Tuliskan bagaimana ilalnya ini. Antum yang pusing, saya tinggal bikin soal saja. Baik, bisa dipahami ya. Nah, kita selesaikan sekalian yang kaidah 26 rekan-rekan ya. Baik. Jadi pertemuan berikutnya insya Allah tinggal membahas i'lalnya. Nanti i'lalnya itu yang ditampilkan juga yang dibahas di kaidah ini. Jadi seolah-olah dibahas dua kali gitu ya. Gak apa-apa. Jadi lebih matang gitu ya. Kalau kaidah itu sebenarnya adalah menampilkan kaidah-kaidahnya. Cuma penulis ini Masya Allah ya. Kaidah-kaidah itu disebutkan, disertai contoh-contoh sehingga langsung nyambung begitu ya. Jelas. Dan juga kebetulan yang dijadikan contoh-contoh adalah fiil yang menjadi sampelnya, gitu ya. Jadi nyambung. Gitu. Baik, kaidah 26. Ini nanti tentang bu'na. Bu'na itu apa? Kita cek. Ya, bu'na itu adalah ini ya, bentuk ininya ya. Majhul. Yaitu bentuk majhul untuk mereka perempuan. Bu'na. Nanti mirip-mirip ya, mirip-mirip. Yang atas tadi 25 itu bi'na, yang ini bu'na ya. Cara niteninya yang bi'na itu maklum atau ma'ruf istilahnya, sedangkan yang bu'na domah itu majhul. Sama-sama untuk mereka perempuan. Ya, bagaimana prosesnya kita pelajari.
tudammu fa'ul fi'li minal ajwafil ya'i al majhuli lil farqi bainal ma'rufi wal majhuli. Nah, ini ya. Jadi fa fi'il dari ajwaf ya'i yang majhul, ya, yang majhul itu di dhammah, ya, untuk membedakan antara yang ma'ruf yaitu maklum dan majhul. Padahal nanti aslinya prosesnya mirip, ya, mirip, ya, sama-sama nanti ujungnya adalah bina, begitu. Cuma yang majhul dari bina kemudian di dhammah, gitu ya. Baik. Supaya apa? Terbedakan dari yang maklum. Yang maklum itu bina. Lah kalau yang majhul juga bina kan nggak bisa dibedakan. Nah. Jadi sekali lagi, fa fi'il dari ajwaf ya'i majhul itu nanti fa-nya itu ya, itu di domah nanti hasil akhirnya. Endingnya nanti di domah. Tujuannya apa? Lil farqi bainal ma'rufi wal majhul. Untuk membedakan antara yang ma'ruf dan majhul. Ma'ruf itu maklum rekan-rekan, ya, sama. Nahwu buyi'na, ya. Contohnya adalah buyi'na. Buyi'na ini adalah, ya, fi'il madhi majhul untuk mereka perempuan. Ya. Fi'il madhi majhul kan wazannya fu'ila. Kalau ditasrif kan begitu. Fu'ila, fu'ila, fu'ilu, fu'ilat, fu'ilata, fu'ilna. Fu'ila ini kan mereka perempuan. Maka kalau dibuat asluhu ya dari ba'a, kalau dimajhulkan menjadi buyi'a. Buyi'a, buyi'u, buyi'at, buyi'ata, buyi'na. Nah ini, buyi'na untuk mereka perempuan. Baik. Tapi itu adalah bentuk asluhunya, ya, bukan endingnya. Baik, contohnya buyi'na. Kita proses. Hudhifat harokatu fa'il fi'li. Ya, prosesnya mirip sama. Jadi harokat fa fi'ilnya itu dibuang dulu. Ya. Jadi buyi'na domah yang ada pada ba dibuang dulu. Tsumma nuqilat harokatu ainil fi'li ilaiha. Kemudian harokat ain fi'il dipindahkan kepadanya. Ya, apa itu? Yaitu harokat pada ya-nya itu, kasroh itu ya, diberikan kepada ba-nya, gitu ya. Fasoro bi'na, maka jadilah bi'na. Nah, jadi kasrohnya sudah pindah kepada ba, sehingga ya-nya menjadi sukun. Kita cek di situ ada pertemuan dua sukun, ya, ya sukun dan ain sukun. Maka mesti salah satunya dihilangkan. Tsumma hudhifatil ya'u lil tiqa'is sakinaini. Kemudian, ya, huruf ya-nya itu dibuang karena terjadi pertemuan dua sukun. Fasoro bi'na, maka jadilah bi'na, lo sama, ya. Sama dengan bentuk madhi maklum untuk mereka perempuan yang di atas tadi, kaidah 25. Nah, supaya tidak sama, ini belum berakhir ini, ya, belum berakhir. Endingnya yang paling akhir, nah ini. Tsumma Dumat fa'ul fi'li lil farqi bainal ma'rufi wal majhuli. Kemudian fa fi'ilnya yaitu ba-nya tadi bi'na itu, ya, fa fi'ilnya yang kasroh itu di dhammah, ya, di dhammah untuk membedakan antara yang ma'ruf dan yang majhul. Ya, fasoro bu'na. Jadi kalau pengen mengiklal bu'na misalnya, bu'na kemudian mulna, kemudian misalnya apa tadi, usna dan lain sebagainya, diilal saja apa adanya, diproses sampai ketemu, ya, bi'na begitu, baru kemudian baknya itu didomahkan saja. Selesai, ya, menjadi bu'na. Baik, baik, insyaallah.
Ya, baik, berarti sudah selesai ya untuk sorofnya. Insya Allah dilanjut pertemuan berikutnya kita masuk ke game lain. Dihafalkan ya rekan-rekan di iman-iman itu. Ya, materi iklal itu mahal. Ya, mahal itu. Oke. Insya Allah. Ya, tidak setiap majelis itu mempelajari iklal rekan-rekan ya. Langka belajar iklal itu. Jadi benar-benar harus dikuasai ya, harus dikuasai. Baik, kita lanjutkan dulu ke nahwunya sekarang. Poin 11 nih, poin 11. Halaman 116. Masih melanjutkan latihan yang kemarin. Masih seputar akhoru dan ukhro. Ya. Saya bacakan perintahnya, latihan 11. Akmilil jumalal atiyata. Biwad'i akhoru au ukhro fil farogi. Sempurnakan jumlah-jumlah berikut dengan meletakkan akhoru atau ukhro pada bagian yang kosong. Nah, jadi titik-titiknya itu diisi dengan akhoru kalau mudzakkar, ukhro kalau muannats. Ya, dan diperhatikan i'robnya. Ya, diperhatikan i'robnya, terutama yang akhoru. Ya, harap diingat akhoru itu termasuk al-ismul ladzi la yansharif. Jadi nanti maf'ulnya bagaimana, mansub majrurnya bagaimana. Sedangkan kalau ukhro, nah ini bonus ini buat rekan-rekan ya. Karena dia termasuk isim maksur. Jadi mau marfu, mansub, majrur ya bunyinya begitu. Ukhro ya. Karena harokatnya muqaddarah. Firman silakan nomor 1 Firman. Darastul lugatal turkiyata wa lugatan ukhra. Baik, nah monggo diartikan. Saya belajar bahasa Turki dan bahasa yang lain. Nah, darastul lugatat turkiyata wa lugatan ukhra. Baik, insyaallah. Atsani yang kedua dengan Abdul Khair, silakan. Katabtu risalatan ila abi wa risalatan ukhra ila ummi. Nah, sahih. Lanjut. Saya mengirim surat kepada bapakku. Menulis. Saya menulis. Saya menulis surat kepada bapakku dan menulis surat yang lain kepada ibuku. Dan surat yang lain. Apa Dan adanya surat. saja terjemahkan. Nah. Dan Saya surat yang lain kepada ibuku. Ya. Diulang, Apa Ustaz. adanya saja rekan-rekan. Tidak usah. Jadi diterjemahkan apa adanya dulu ya. Untuk level pembelajar belum saatnya berimprovisasi. Ya. Malah kalau terjemahnya aneh-aneh itu malah keliru sekali. Malah keluar dari untuk Arabnya itu. Dan itu banyak terjadi rekan-rekannya di berbagai media sosial itu sering saya dapati gitu ya. Terjemahnya terlalu bebas malah akhirnya ini keluar dari substansi. Banyak sekali. Tidak baca. Ini jelas keliru sudah. Ya, alimah ya'lam itu bukan belajar, mengetahui. Gitu. Itu sudah beda. Mengetahui dengan belajar itu beda. Orang kalau mengetahui ya mengetahui entah prosesnya dari mana, ya tidak harus dari belajar. Tapi yang jelas sudah mengetahui.
Di sisi lain orang belajar belum tentu mengetahui. Nah, begitu loh ya. Beda gitu ya. Jadi maksud saya kalau nerjemahkan itu benar-benar diperhatikan lafadznya. Ya, diperhatikan dengan baik ya. Gitu. Supaya tidak keluar dari substansinya. Baik. Ya, kemudian at-talif yang ketiga dengan Haris, silakan Haris. Sa'alal mudarisu Khalidan wa taliban akhara. Nah, Telah bertanya guru itu kepada Khalid dan siswa yang lain. ya. Pak Guru bertanya kepada Khalid dan siswa yang lain. Akhara ya, karena mansub. Betul. Mansub sebagai naat dari taliban. Ar-Rabi, Pak Bayu, monggo Pak Bayu. Kharajatil ana sayyaratul mudiri wa sayyaratun ukhra. Nah, Mobil kepala sekolah keluar sekarang dan mobil yang lain. nah ini mungkin agak ini ya, jadi susunannya. Jadi kalau nggak ada kata-kata sayyaratun ukhra, boleh nantikan seperti itu. Tapi kalau ada kata-kata yang lain, maka sebaiknya sesuai urutan, biar bagus nanti ya. Jadi telah keluar sekarang ya mobil kepala sekolah dan mobil yang lain. Baik, insyaallah. Di situ kharajat ya pakai tak taknit karena saya rotu ya muannats. Meskipun yang seperti ini nanti boleh kalau pakai kharaja itu boleh. Karena di situ taknisnya bukan taknis hakiki. Jadi yang wajib diberi tak taknis itu kalau taknisnya taknis hakiki. Taknis hakiki itu yang nyata-nyata perempuan, yaitu perempuan, nama-nama perempuan. Itu nanti yang wajib diberi tak taknis. Adapun yang taknis majazi, maka itu boleh diberi tak taknis as-sakinah, boleh juga tidak. Ya. Itu nanti ada rinciannya rekan-rekan ya, terkait penerapan atau penggunaan ta'u ta'nits as-sakinah ya. Itu nanti ada rinciannya. Kalau lafadznya itu musanna atau jamak dengan tipe jamak yang salim ya, maka itu nanti dihukumi seperti bentuk mufradnya. Kalau muzakkar ya nggak usah pakai ta'u ta'nits, kalau muannats pakai ta'u ta'nits. Ya, ini berlaku untuk apa? Musanna dan jamak yang salim. Jamak salim itu apa? Jamak mudzakkar salim dan jamak muannats salim. Itu nanti dihukumi seperti bentuk mufradnya. Kalau mudzakkar ya nggak usah pakai ta'u ta'nits. Kalau muannats pakai ta'u ta'nits. Sedangkan kalau jamak taksir ya jamak taksir ya maka itu nanti ya hukumnya seperti taknits majazi. Jamak taksir ya itu nanti hukumnya seperti taknits majazi. Baik akil atau gairu akil hukumnya sama seperti taknits majazi. Apa tadi taknits majazi? Boleh ada, boleh tidak ya menggunakan ta'u taknits as-sakinah ya. Makanya di Al-Quran itu banyak, terkadang misalnya qolat rusuluhum, nah gitu katanya. Kadang juga qola rusuluhum. Kadang qolat, kadang qola. Terkadang ja'a, terkadang ja'at ya ar-rusul gitu ya. Itu karena jamak taksir ya. Jadi yang sifatnya pakem itu hanya yang musanna sama yang jamak salim.
Ya, jamak salim itu ya jamak mudzakkar salim dan jamak muannas salim. Itu nanti dihukumi seperti bentuk mufradnya. Ya, kalau mudzakkar ya mudzakkar, muannats ya muannats, ya. Mudzakkar berarti nggak usah pakai tau tanis, kalau muannats pakai tau tanis. Kalau jamaknya jamak taksir, maka dihukumi seperti taknis majazi, ya. Itu apa? Boleh menggunakan tak tanis, boleh juga tidak. Kalau bentuknya mufrad, ya bentuknya mufrad, maka terbagi apakah nanti lafadznya itu termasuk taknis hakiki atau taknis majazi. Kalau taknis hakiki wajib menggunakan tau taknis. Seperti misalnya qalat Aisyatu, qalat Hindun, gitu ya. Itu adalah taknis hakiki, taknis yang sebenar-benarnya muannats. Itu nama-nama perempuan itu ya. Adapun kalau taknis majazi, ya taknis majazi itu selain nama-nama perempuan secara umum itu ya. Meskipun nanti kalau dirinci ya ada lagi, maksudnya rincian-rincian seperti yang sudah kita pelajari di DL1 itu ya. Ini maksudnya pembagian secara mujmal, secara umum. Ya. Yang dimaksud taknis hakiki itu nama-nama perempuan. Ya. Atau benar-benar yang menunjukkan perempuan. Ya, misalnya umun, ukhtun, nah itu perempuan. Di luar itu adalah taknis majazi, ya. Taknis majazi itu boleh menggunakan tak taknis, boleh juga tidak. Ya tadi misalnya kharaja sayyaratul mudiri, boleh. Atau kharajat sayyaratul mudiri juga boleh, ya. Kita tambahkan faedah-faedah seperti itu biar ini ya. Jadi ya kalau nunggu babnya kelamaan. Nunggu babnya kelamaan. Kadang kita sisipkan gitu ya. Soalnya tuh di DL3 nggak ada penjelasan itu ya. Nggak ada. Terus di TUFA juga nggak ada. Nanti adanya baru di Mutamim. Nanti kelamaan itu. Keburu kabur ya. Baik, kita lanjutkan. Sekali lagi ya. Tadi terakhir Pak Bayu. Sekarang Ferry, silakan Ferry. Nomor 5. Sabitu hadal khobaro minal idaati. Oh Nggak ya, pakai min mina. Dilihat aida. ya. Ferry. Ya. Dilihat ada alif lamnya atau tidak. Kalau nggak ada jangan minal begitu ya. Min. Oh, min idaati nad min Landana. idaatil Ya, konsepnya idhofa itu. Idaati andana landana. idaati landana wa min idaati ukhra. Idaatin, nah ini ditanwin karena bukan idhofa. Ya. Kalau idaati landana itu idhofa, ya. Sedangkan ini idaatin ukhra. Not man'ut. Baik, diartikan. Saya mendengar Kabar ini dari idaati radio. dari London. dari radio London dan dari radio yang lain. Betul, khair insyaallah. Ya. Nah. Selanjutnya yang keenam, Asadis dengan Anas, silakan Anas. Nomor 6. Ishtarib tu. Istaro itu. Oh. Kan dari fi'il istaro ya, artinya membeli. Nah, istaro, kemudian ketika bersambung dengan domir, maka berubah menjadi ya. Alifnya itu ya.
Oke. Moga. Ishtaraitu hadzal kitaba wa kitaban akhara. Betul. Hati-hatikan. Saya membeli kitab ini dan kitab lainnya. Betul. Dan kitab yang lain. Baik, insyaallah. Selanjutnya dengan Abdurrahman. Moga. Daraba ulaika rijalu bilalan wa taliban akharu. Wa taliban Oh, akharu Ustaz. akhara mansub ya. Akhar. Baik. Nah, Ustaz, akharu. Nah, para lelaki itu telah memukul Bilal dan siswa yang lain. Ya, para lelaki itu memukul Bilal dan siswa yang lain. Baik, insyaallah. Selanjutnya dengan EF, silakan EF. Ra'aitu Khadijata wa tolibatan ukhra indal mudi mudirat indal mudirati. Betul. Indal mudirati. Baik, diartikan. Saya melihat Khadijah dan murid lain bersama kepala sekolah. Ya. Saya melihat Khadijah dan siswi yang lain bersama ibu kepala sekolah. Baik, insyaallah. Nomor 9, Dio, silakan Dio. Kharaja minal masjidi al-ana al-imamu wa rajulun ukhra. Wa rajulun Ukhra, Ustaz. rajulun itu lanang poet kok. Wa rajulun akhar, Ustaz. Bahaya diri dunia ya. Nggak bisa bedain lagi perempuan. Bahaya ini dia. Coba ulang lagi, ulang lagi. Nah, Ustaz. Kharaja minal masjidi al-ana al-imamu wa rajulun akhar. Apa? Akhoru apa akhoro? Akhar, Ustaz. Akhar, Ustaz. Akhoru, marfu ya. Nah, Ustaz. Nah, dari rojulun, rojulunnya marfu, akhornya ikut marfu. Baik, jadi kan? Keluar dari masjid sekarang imam itu dan pemuda yang lain Laki-laki yang lain. dan laki-laki yang lain. Setelah keluar dari masjid, sekarang imam dan laki-laki yang lain. Nah, the last but not least, Ade. Ghasalat ukhti al-qamisa al-akhdara wa qamisan akhara. Baik, artinya Telah mencuci saudara perempuanku baju nah, yang kayak gini di rubah posisinya ya. Yang telah mencuci saudariku, saudarinya dicuci kira. saudariku telah mencuci kemeja yang berwarna hijau dan kemeja yang lain. Ya. Jadi tetap fleksibel tapi nggak harus bebas ya, tidak terlalu bebas. Saudariku mencuci kemeja hijau dan kemeja yang lain. Baik. Ya, mungkin cukup dulu rekan-rekan ya. Nah, insya Allah nanti materi berikutnya di pertemuan selanjutnya ya. Jam 9. Ada sesuatu yang perlu disampaikan dulu barangkali sebelum ditutup.
Aman? Insyaallah. Baik, terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semua ya. Mudah-mudahan semuanya istiqomah, diberi barokah dunia dan akhirat. Kami akhiri dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz.